Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cherry Nabila. Di sini saya tidak sendiri karena ditemani oleh partner saya yang bernama Fari Ramadan. Kami dari Universitas Paramadina ingin menjelaskan salah satu mata kuliah ekonomi Islam yang berjudul Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank. Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank (LKSNB) adalah institusi keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam tanpa memiliki izin sebagai bank. Lembaga ini menyediakan berbagai layanan keuangan seperti pembiayaan, investasi, dan asuransi yang semuanya dirancang untuk mematuhi ketentuan syariah, terutama menghindari riba, gharar, dan masyir spekulasi. Kemudian ada karakteristik utama sistem keuangan syariah. Yang pertama ada kepatuhan syariah, kedua ada bagi hasil, ketiga aset real, keempat larangan riba, kelima transparansi dan keadilan, dan yang keenam ada jual beli. Ciri-ciri lembaga keuangan syariah non-bank yang pertama, berlandaskan hukum Islam syariah. Yang kedua, tidak menggunakan bunga dalam setiap transaksi. Yang ketiga, memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan kepatuhan syariah. Keempat, mendorong keadilan dan keseimbangan dalam transaksi keuangan. Yang kelima, berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kemudian, lembaga keuangan non-bank syariah vs konvensional terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada prinsip, yang mana jika syariah menggunakan prinsip syariah, jika konvensional umumnya didasarkan pada peraturan atau kesepakatan bersama. Kategori yang kedua ada tujuan. Tujuan dari syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan saja, sedangkan konvensional mendapatkan keuntungan dengan sistem bebas nilai. Kemudian kategori yang ketiga ada sistem operasional. Jika syariah itu sistem operasionalnya bagi hasil atau nisbah, sedangkan konvensional yaitu suku bunga dan perjanjian umum berdasarkan aturan nasional. Kemudian, jenis lembaga keuangan syariah non-bank. Yang pertama ada takaful, asuransi syariah, yang mana menyediakan perlindungan risiko berdasarkan konsep tabaruk, tolong-menolong, dan akad syariah. Peserta bersama-sama menyumbangkan dana untuk membantu mereka yang mengalami musibah. Yang kedua, Baitul Mal wa Ta'mil (BMT). Lembaga mikro keuangan syariah yang melayani pengumpulan dana seperti zakat, infak, sedekah, dan memberikan pembiayaan kepada usaha kecil dan menengah UKM. Ketiga, lembaga pembiayaan syariah memberikan pembiayaan berbasis akad syariah seperti murabah, jual beli, ijarah, sewa, atau musyarakah kerjasama. Keempat, pegadaian syariah menyediakan jasa gadai dengan prinsip syariah, di mana biaya jasa dihitung secara transparan dan tidak ada unsur riba. Kelima, pasar modal syariah berperan dalam menyediakan instrumen investasi berbasis syariah seperti suku, obligasi syariah, dan reksadana syariah. Yang keenam, koperasi syariah, operasi yang menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah seperti memberikan pembiayaan dan simpanan tanpa bunga. Kemudian, terdapat model akad lembaga keuangan syariah non-bank. Yang pertama, mudharabah, perjanjian di mana perusahaan mengelola investasi dana tabaruk atau dana investasi peserta. Sebagai imbalannya, perusahaan menerima uang muka untuk pembagian keuntungan. Yang kedua, wakalah, suatu perjanjian berupa kesepakatan adanya pelimpahan kekuasaan atau mandat dari pihak pertama kepada pihak kedua.
Dalam akad wakalah, pemberi kuasa memberikan kekuasaan kepada penerima kuasa untuk melakukan suatu tindakan atau pekerjaan hukum tertentu atas namanya. Ketiga, wakaf. Model ini digunakan pada lembaga takaful di mana menjelaskan akad takaful yang menggarisbawahi persetujuan peserta bahwa iuran takaful yang dibayarkan sebagai imbalan atas keikutsertaan dalam produk takaful untuk dikreditkan oleh operator ke dalam dana takaful sesuai dengan prinsip wakaf. Keempat, hybrid. Mudharabah untuk aset manajemen plus wakalah untuk premi. Kemudian, model akad lembaga keuangan syariah non-bank part 2. Yang pertama, murabahah, kontrak jual beli, di mana lembaga syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Kedua, ijarah, suatu sewa menyewa barang atau lembaga syariah sebagai pemilik barang dan mitra sebagai penyewa. Ketiga, istisna, jual beli barang yang dipesan pembuatnya berdasarkan kriteria tertentu. Keempat, musyarakah, akad antara dua pemilik modal, lembaga syariah dan mitra untuk menyatukan modal pada usaha tertentu. Kelima, wadiah, akad penitipan uang atau barang antara nasabah dan lembaga syariah. Dan terakhir, ran. Akad ran bertujuan untuk memberikan ketenangan kepada pemilik uang atau jaminan keamanan uang yang dipinjam. Akad ran dapat digunakan untuk melunasi pinjaman dan terhindar dari risiko riba. Kemudian terdapat produk lembaga keuangan syariah non-bank, takaful seperti asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, asuransi pendidikan, asuransi kesehatan. Kemudian ada Baitul Mal wa Ta'mil, ada simpanan, pembiayaan, pelatihan dan pendidikan, pengelolaan siswa. Kemudian ada pasar modal syariah, ada reksadana syariah, exchange rate fund syariah, efek berabun aset EBA syariah, saham syariah, dan suku. Kemudian operasi syariah, simpanan pembiayaan, kemudian ada jasa. Kemudian ada pegadaian syariah, gadai syariah, lembaga pembiayaan syariah, terdapat pembiayaan. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.